merupakan bagian dari proyek sosial yang membahas peran integritas dan karakter mahasiswa akuntansi dalam mendukung akuntabilitas UMKM serta pembangunan berkelanjutan. Krisis karakter pada generasi muda ditandai dengan melemahnya kontrol diri dan integritas. Kondisi ini berpotensi berkembang menjadi masalah profesional yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan tata kelola keuangan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan subjek mahasiswa akuntansi dan UMKM. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara untuk mengukur integritas karakter, etika profesional, dan akuntabilitas keuangan. Bapak, kita izin untuk mewawancarai Bapak sebentar ya. Boleh. Nama Bapak siapa? Gugun Gunawan. Sejak kapan Bapak membuka usaha di sekitar lingkungan perkuliahan ini? 2021. Oh, udah lama ya. Ya, lumayan. Bapak ada nggak tips and triknya buat kita anak muda yang mau membuka usaha seperti Bapak ini gitu? Ya, kalau dari awal usaha kan susah ya. Dari pelanggan pertama, terus ya sini ya alhamdulillah gitu kan ya. Ya istilahnya kita tekun dan gak gampangan, istilahnya gak gampangan nyerah gitu. Pastilah ada jalan juga. Saat itu Bapak juga kan udah lama ya membuka usaha di sini. Ada nggak sih mahasiswa atau mahasiswi yang makan di sini yang berperilaku tidak etis gitu Pak dilakukan sebagai seorang mahasiswa, dan bagaimana cara Bapak menyikapi hal tersebut? Kalau perilaku yang nggak enak sih ada aja gitu kan, tapi nggak semua, cuman ada kayak gitu. Ya misalkan ya istilahnya pakaiannya juga kurang sopan banyak. Terus dari kalau beli nggak bayar banyak kayak gitu, tapi nggak semua kayak gitu ya. Istilahnya ya, kalau tanggapan saya mah terserah gimana merekanya aja kayak gitu ya. Bodoh amatan kalau saya mah, nggak mau ribet urusan orang lain kayak gitu. Kalau masalah nggak bayarnya ya kita ikhlasin aja kayak gitu. Terus selanjutnya gimana cara Bapak mengelola keuangan dari usaha Bapak? Kalau yang masalah pengelolaan keuangan yang pegang istri. Kalau saya cuma menjalani usahanya. Soalnya kalau cowok mah susah kalau manage uang. Bener juga. Iya. Sebelum kita melanjutkan ke video, silakan kakak-kakaknya perkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh, nama saya Alwi. Nama saya Aji. Dan sebagai apa di kedai ini? Saya sebagai pengelola yang menjalankan kedai ini. Ya, Kira-kira sejak kapan kakak ini membangun usaha kopi tersebut, kedai tersebut? boleh deh saya. Untuk awal kita mulai dari bisnis kopi ini, awalnya itu bulan Juli ya, bulan Juli, dan sekarang udah bergerak sekitar 6 bulanan. Dan tantangannya untuk membuka usaha ini di lingkungan dekat perkuliahan ini dengan pergaulan yang beda-beda itu apa ya yang tantangannya? Boleh Ji, tantangannya. Untuk tantangan terbesar mahasiswa ya. Jadi kalau kita buka di sini gitu ya, banyaknya juga yang ngopi ataupun nongkrong di sini itu para mahasiswa. Jadi kita marketnya semuanya ke mahasiswa gitu ya. Terus juga mahasiswa ini kan banyak ya berbagai macam gitu ya perlakuannya kayak gitu. Jadinya ya kita treatment dengan baik aja sih, mereka treatment dengan baik biar mereka nyaman di sini juga kayak gitu. Dan kalau ada yang tidak sopan ataupun apa kayak gitu, paling kita ingatkan saja. Kan kakaknya membangun usaha nih di lingkungan perkuliahan, dan kakaknya juga pernah menjadi mahasiswa di Bandung. Kakaknya udah paham dong kayak pergaulan mahasiswa di sini. Nah, bagaimana cara kakak menyikapi jika ada mahasiswi yang ngopi di sini melakukan perilaku yang tidak etis dilakukan sebagai seorang mahasiswa? Mungkin seperti tadi ya, dengan cara treatment itu ya, treatment mahasiswa. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa gitu ya, jadi tahu gitu perilaku seperti apa mereka gitu. Dan juga kalau Telkom ini banyaknya juga dari luar daerah kayak gitu ya, kalau nggak salah kayak gitu. Nah mungkin budaya mereka masih di bawah ataupun apa kayak gitu ya. Jadi ya udah sebenarnya kita cuman nge-treat mereka aja. Kalau di Bandung ataupun di sini tepatnya
itu ya kita harus sopan kayak gitu, apalagi kita merantau jauh untuk kuliah kayak gitu. Intinya kan seperti itu mungkin. Baik lah istilahnya Maya di kota orang lah ya. Tapi untuk kayak sebagai tegurannya ya kita teguran halus aja lah. Soalnya kan kita juga dulu pernah jadi mahasiswa lah gitu. Paling dari kami ditegur halus dulu aja gitu. Apalagi kan ya mahasiswa gitu ya. Terus juga mereka pasti bawa circle-nya kalau kuliah kayak gitu. Jadi mereka main di sini ataupun apa itu kan menjadi keuntungan bagi kita juga kayak gitu. Jadi tempat nongkrong aja kayak gitu yang baik dan positif aja. Seperti itu. Oke, terus gimana sih cara kakak-kakak melakukan pencatatan keuangan yang rapi bagi usaha kakak ini? Kan UMKM kecil nih bisa dibilang. Jadi gimana caranya pencatatan keuangan yang rapi gitu? Ya. Untuk dari kami pencatatan keuangan dan sistem kita ya, kita memakai 2 metode nih. Metode lama yang dimana dicatat pakai buku dan sudah pakai ke sistem yang ada di aplikasi yang udah ada lah di aplikasi ya. Nah, si aplikasi ini udah lengkap lah dari keuangan, dari stock of name, dari pemasukan, pengeluaran gitu-gitulah. Jadi kita pakai aplikasi yang udah ada dan itu ngebantu sekali lah untuk UMKM yang baru mulai, baru apa. Ya itu kita pakai itu. Mungkin karena kita juga masih merintis ya istilahnya, masih merintis juga, masih baru juga kayak gitu di sini gitu. Mungkin pertanyaan kan gimana cara mengelola keuangan. Keuangan itu kan bukan semerta-merta hanya input atau output keuangan juga kan. Ada bahan baku yang harus dibeli ataupun diperhitungkan kayak gitu kan. Itu mungkin kita tahu dikit-dikit tentang HPP ataupun dan lain-lain kayak gitu. Mungkin kita juga sama-sama masih belajar kayak gitu. Seperti itu aja sih katanya.